2023 disahkan, semestinya dari 2023 dan 2024 mulai dia berlaku itu diundangkan. Mulai 2024 itu tidak boleh lagi ada pengangkatan tenaga non ASN. Sehingga kalau ada yang terangkat dari tahun 2024, maka dengan sangat terpaksa mohon dimaafkan untuk tidak bisa kita akomodir menjadi tenaga non ASN, tapi bisa diakomodir melalui outsourcing di masing-masing OPD. Jadi mereka yang tidak ini kalau bisa disampaikan saja supaya dia bisa bersikap dengan sendirinya. Yang jelas kita tidak bisa membayar. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan mereka sudah bekerja selama 2 tahun tapi ikut CPNS lalu tidak bisa mengikuti seleksi tahap kedua. Itu masalah pertama. Nah, itu tentu butuh kesamaan langkah kita. Bagi mereka yang mengikuti CPNS dan dibutuhkan oleh OPD, maka dapat mengirimkan surat kepada Bupati Gorontalo bahwa tenaga-tenaga itu adalah orang-orang yang memang dibutuhkan oleh OPD, disertai dengan surat pertanggungjawaban mutlak yang bisa ditandatangani oleh pimpinan OPD. Yang kedua, mereka yang mengikuti CPNS, dan itu bagi mereka yang berlaku sudah bekerja minimal 2 tahun. Bukan non ASN yang ikut CPNS di bawah 2 tahun, minimal 2 tahun. Lalu mereka CPNS itu, yang ikut CPNS itu, mereka yang terdata dalam pangkalan database BKPSDM. Jadi bukan orang yang tidak ikut. Ada datanya di BKPSDM ya. BKPSDM data terakhir seluruh tenaga kontrak Pemda yang bekerja minimal 2 tahun. Itu yang akan bisa dilakukan itu, dan ini sebenarnya saya ingin sampaikan penuh resiko yang harus kita ambil. Tapi karena ini untuk nasib orang, karena tenaga non ASN ini banyak orang-orang yang bergantung kehidupan keluarganya sama mereka, maka semalam Pak Bupati juga menelpon kami sampaikan soal kebijakan atau solusi yang akan kita sampaikan di teman-teman pimpinan OPD hari ini adalah seperti itu. Yang ketiga, mereka yang diakomodir dalam perpanjangan masa kontrak ini yang ada di CPNS itu tidak otomatis bisa dialihkan menjadi paruh waktu. Kami mengapa dilakukan itu? Karena mereka 1 tahun ini kita akan berusaha bersama dengan BKPSDM untuk memperjuangkan mereka di BKN, karena di surat BKN itu jelas yang telah mengikuti tahap seleksi P3K tahap 1 dan 2 itu yang diusulkan menjadi paruh waktu. Sementara mereka karena tidak bisa masuk dalam seleksi 1 dan 2, sehingga surat-surat yang Ibu sampaikan itu yang kita akan coba komunikasikan, kemudian perjuangkan sepanjang 1 tahun ini agar bisa diakomodir oleh BKN. Jika kemudian alat pemerintah pusat, jika kemudian di akhir tahun memang tidak bisa terakomodir dengan regulasi dari BKN, maka sama juga dengan yang kontrak di bawah 1 tahun, mohon maaf untuk beralih jadi outsourcing jika anggaran di OPD itu tersedia. Kira-kira begitu.